Tahu lah bang, anak kecil kalau ngerasa takut gimana sih bang? Iya, iya. Kayaknya pengen gini nggak bisa gitu. Nah, betul. Udah saya bilang bukan siapa-siapa. Padahal saya mungkin perasaan saya juga merinding bang, sumpah dulu merinding saya. Terus Cerita nggak lagi. apa-apa. Nah habis itu, Santai. habis itu Oke guys, kita kembali lagi di DSCB TV Misteri bersama saya Andika Pratama, ingin menguak kisah-kisah misteri. Di sini kita kedatangan narasumber yang ingin bercerita tentang pengalaman atau cerita horornya. Tapi untuk itu teman-teman jangan lupa untuk like di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, langsung aja kita kenalan dulu nih narasumbernya dari mana. Halo, Mas, dari mana? saya dari Banjar, Jawa Barat. Oh, Banjar, Jawa Barat ya. Jauh juga nih kita ngundangnya nih. Kesehariannya apa nih Mas nih? Saya kerja bang. Kerja? Iya kerja. Kalau Oke. nggak kerja ya paling narik Gojek gitu Oh, aja Gojek sih juga sehari-hari. Iya. gitu. Tinggalnya di mana nih? Kalau untuk sekarang kan kita di sini ngontrak ya mbak ya. Namanya juga nyari penghasilan begitu. Oke. Ngontrak di sini sih lumayan sih, nggak begitu jauh juga. Cuman asli dari sana, Asli dari dari Banjar. Banjar, Oke. Ciamis, dari Jawa Barat. Ngomong-ngomong sudah berkeluarga nih? Alhamdulillah udah. Oke. Udah berkeluarga. Mas Jenal, saya mau tanya nih, katanya Mas Jenal ini punya pengalaman atau cerita horor yang pernah Mas Jenal alami gitu. Iya. Boleh bang. Kalau ini mulainya dari mana dulu ya? Banyak juga sih pengalaman tentang begituan. Cuman kalau buat pribadi, Oke. saya ngelihat itu nggak bisa ngelihat, apalagi manggil begitu nggak bisa. Cuman kadang-kadang di suatu tempat itu kadang-kadang kayak ada yang merhatiin perasaan gitu loh bang. Oke. Iya. Itu kejadiannya di mana itu? Waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. 2015. 2015 tuh bang. Saya kan niatnya mau kerja nih. Oke. Niat kerjanya tuh di Kerawang. Di Kerawang itu di Desa Pakuncen kalau nggak salah. Di Galumas tuh daerah situ. Jadi dari kampung saya bawa keluarga dong. Kan namanya Oke, kita betul. udah berkeluarga ya bang. Ngerantau. Ngerantau lah. Oke. Nah waktu itu kita nemu kontrakan daerah situ. Kebetulan kontrakannya itu dia ruangannya tuh cuma satu ruangan, kamar doang. Satu petak. Satu petak. Oke, Kalau di sini oke, bahasa satu oke. petak kan. Kamar mandi di luar, ruang buat dapur di luar buat masak gitu. Oke. Jadi posisinya rumah itu pagar, kontrakan satu kosong. Oke. Yang depan, yang tengah keisi sama satu keluarga yang lain gitu. Nah kita pas di daerah belakangnya tuh bang. Oke. Nah depannya itu kosong juga, cuman buat gudang. Oh gitu. Gitu. Nah pada saat udahlah kita di situ, kita ngontrak. Biasalah ibaratnya aktivitas biasa gitu kan. Saya kerja, pulang sore gitu kan. Selang sebulan apa seminggu gitu ya. Sebulan kalau nggak salah sebulan. Pertama sih pribadi saya gitu kan, orangnya kan emang kalau pagi kan beli nasi uduk gitu ya bang ya, ibaratnya buat sarapan ya. Nah, terus ada tetangga nih bang nyamperin saya pribadi ya, bang, mas gitu kan, manggil. Kemarin ngeliat anaknya mas, maghrib, cuman pakai pempes doang, nggak pakai baju, nggak pakai apa. Itu setiap maghrib saya lihat anak mas nih keluar main. Otomatis kan saya pribadi yang jadi bapak kan bertanya-tanya kan nih. Betul. Perasaan anak saya yang kecil belum bisa jalan. Ibaratnya yang kan anak saya kan dua nih, cowok dua-duanya. Cuman yang satu udah agak gedean. Itu umur berapa tuh anaknya tuh? Umur yang satu tuh sekitar umur 3 tahun apa 2 tahun itu ya. 3 tahun kalau nggak salah. Yang adiknya umur 2 tahun. Yang udah bisa jalan ini abangnya. Cuman yang kecil ini belum. Oke. Nah, habis ibu-ibu ini bertanya ke saya nih bang nih,
Otomatis saya kan nanya ke istri kan, Betul. ya kan? Misalkan sayang apa gimana itu manggil saya ke istri, yang itu setiap maghrib katanya anak kita keluar. Pertama tuh bang, katanya sih si Rizky, orang palanya botak kan ya. Si Rizky saya juga nggak curiga. Oh kebetulan anaknya Mas Jenal tuh botak juga kepalanya. Iya botak, Oh, kebetulan botak. tuh. Namanya saya pribadi kan ibaratnya udahlah lupain, Nah, iya. mungkin salah lihat kali, Jadi nggak terlalu dipikirin. nggak ada yang dipikirin. Selang itu terus jalan. Habis itu saya mau pulang kerja bang, cuman keadaan istri dia ke warung katanya sama anak-anak kan berdua. Jadi saya pulang kerja, jadi si istri ini ngelihat saya tuh pulang. Oh pulang ke rumah. Enggak, pulang tuh naik motor Oh nih. pulang naik motor. Di Oke. jalan. Cuman dipanggil, saya nengok doang bang, nggak berhenti. Oke. Si istri pas saya di rumah tuh baru cerita begitu. Tadi katanya kamu pas pulang mau ke rumah dipanggil kok nengok doang, senyum. Nah saya curiga ya, perasaan saya belum pulang jam segitu bang. Oh, itu kejadiannya jam berapa itu ya? Kira-kira katanya jam 3. Jam 3 sore. Saya Oke. pulang kalau keluar PT kan jam 4 ya, paling nyampe rumah tuh 4:30-an, orang deketan gitu dari pabrik. Saya bilang, masa sih iya, orang dipanggil sama anaknya Abi, cuman saya nengok doang, keadaan tuh naik motor begini doang bang. Oke. Dipanggil tuh, mungkin salah lihat kali ya, orang saya kan pribadi juga kan nggak begitu, saya percaya bang ada gituan, cuman enggak apa ya, enggak terlalu meyakinkan gitu, tapi saya percaya ada gitu, Ya. ada kan. Dah lah saya itu malamnya bang. Oke. Ini yang aneh nih bang nih, malamnya saya sholat maghrib ya, sholat maghrib kan biasanya kan kalau malam Jumat kan kalau maghrib gitu kan nunggu isya kan kita yasinan nih bang ya. Iya. Yasinan Betul. tuh sampai isya kan. Nah, habis sholat maghrib saya yasinan, istri dengar ketok pintu bang, sambil ngucapin assalamualaikum. Sebelum isya. Iya sebelum isya tuh, saya kadang lagi yasinan tuh, diketok lah, assalamualaikum 2 kali bang ngomongnya kan. Terus si saya nepak, di apaan saya bilang gitu kan, ada yang ngetok pintu. Wah nggak ada saya bilang, ada bi 2 kali assalamualaikum ngomongnya. Oh, itu Masa berarti sih? Mas Jenal posisinya lagi yasinan tuh. Iya lagi yasinan, anak yang satu tidur, yang satu lagi belum. Cuman istri di situ ngiyakinin bahwa ada seseorang di luar yang ngetok pintu gitu kan. Pas saya lihat, kok nggak ada bang? Salah dengar kali. Bilang tuh. Barulah si istri cerita tuh kejadian sore tadi, yang masalah saya ada 2 gini-gini. Ngelihatnya tuh saya tuh bahwa itu bener saya gitu bang. Padahal saya belum pulang bang, sampai saat itu juga belum pulang sampai ke rumah. Pokoknya selama di situ tuh gangguannya. Kalau ke saya sih belum ada yang ganggu gitu bang. Paling ke istri sama ke anak. Ibaratnya kan kalau anak kecil kan lebih peka ya, apalagi anak masih di bawah umur 5 tahun ke bawah kan Masih dia. suci, masih gak banyak dosa lah. Iya masih gak gitulah pokoknya. Nah emang kalau anak saya ini dia ngelihat bang, kalau di rumah itu tuh emang gimana gitu bawahnya. Kalau yang gede, kalau yang kecil dia digangguin terus. Si Rizky ini, Muhammad Rizky namanya kan. Adenya ini. Iya adenya ini gitu. Nah habis itu udah kejadian itu udah sehari 2 hari, malam lagi jam berapa ya, malamnya itu dia nggak begitu malam sih, jadi jam 9 gitu. Jadi kalau di sana tuh kan kalau habis isya itu bener-bener sepi bang, namanya di kampung ya, jadi ya Betul, emang betul. nggak begitu rame gitu. Betul, kan betul. habis isya kan anak-anak suka udahlah pulang gitu kan. Nah malam itu anak saya nangis mulu tuh bang, yang si Rizky ini yang Oh, kecil. adanya ini, oke, Iya. oke. Wah namanya saya pribadi bang ya, lihat istri udah kecapean ngurusin rumah kan, ini bocah nangisnya kayak nangis nggak wajar bang. Kalau anak biasa kan kita nangis keluar air mata kan ya, itu enggak ada namanya sedikit pun air mata, nggak ada. Udahlah digendong lah sama saya segala macam, udah saya ngajiin, udah saya
apain lah tuh anak itu, nggak mau berhenti. Nah habis itu abangnya nunjuk bang ke pintu, begini nunjuk nih. Oh nunjuk ke pintu begini? Iya gitu. nunjuk ke pintu. Terus saya tanya, ada apa Kak? Kenapa? Dia mungkin mau ngomong tuh belum bisa ngomong ya, cuman dia kayak gimana ya? Kita tahu lah bang, anak kecil kalau ngerasa takut gimana sih bang? Iya. Kayaknya pengen gini nggak bisa gitu. Nah, betul. Udah saya bilang bukan siapa-siapa. Padahal saya mungkin perasaan saya juga merinding bang, sumpah merinding saya. Terus nggak apa-apa. Nah habis itu Santai. habis itu udahlah saya keluar, saya telepon bapak saya kan, bah ini si Rizky nangis mulu, saya bilang nggak kenapa-napa, nangis dari jam 8, saya bilang ya udah kamu sholat katanya kan, kata abah saya nih di kampung kan, habis itu kamu keluar udah tebarin garam dah tuh kata dia. Saya juga ngerti tuh Bay ya, namanya saya ngikutin orang tua kan, saya ambil garam saya tebar tuh bang di halaman rumah tuh. Tapi alhamdulillah sih dengan ibadatnya emang ya kita sih bukan itu syarat aja padahal ya, saya juga nggak ngerti ya, saya ikutin dah kata-kata abang. Alhamdulillah tuh bang, jam 12 tidur jam 3 bang lagi. Itu yang bikin saya merinding bang. Ada yang ketok lagi bang pintu. Ada ngetok lagi jam 3 pagi Jam 3 pagi tuh. Cuman saya kedengeran nih bang. Undang. Saya bangunin lah istri. Sayang, ada yang ngetok pintu, saya bilang. Iya ya, dari tadi sih. Coba lihat, saya bilang. Nggak berani nih istri bang. Nggak berani. Pas saya buka, saya nggak lihat bang. Pas saya buka pintu, nggak ada apa-apa. Itu dengan memberanikan diri kan, karena ya ibaratnya kita laki-laki bang gitu ya. Cuman ya amit-amit yang baik gitu, jangan sampai ditongolin itu. Pas saya buka, nggak ada apa-apa bang. Istri teriak. Itu di kamar tuh? Di kamar. Okay. Jadi, nah ini pintu nih bang nih. Nah ini kamar kita, ini kasur kita nih. Kasurnya kan kita ngampar gitu kan, nggak pakai alas, nggak pakai, ibaratnya kasur spring bed doang gitu, nggak pakai didukan gitu bang. Jadi ngeliat situ kan kelihatan sama jendela satu nih. Pas saya buka, saya nggak ngeliat apa-apa. Cuman sih saya teriak bang. Ada nenek nih bang katanya. Di jendela itu ada nenek begini nih bang. Begini. Iya. Ada yang lihat begitu tuh. Iya. Begini nih. Iya kayak ngintip gitu. Cuman saya bilang nggak ada apa-apa, sayang, saya bilang. Udah habis itu saya tutup lagi, saya diemin deh sih saya. Udah sehari itu saya tidur tuh jam berapa ya? Habis subuh saya baru tidur tuh bang. Kemudian memang libur. Malamnya apa berapa harinya lagi gitu ya. Pokoknya gangguan itu banyak tuh bang. Dari kamar mandi tuh keran emang nyala sendiri. Cuman saya bilang ya udahlah nggak apa-apa. Jadi hampir tiap hari tuh. Iya hampir tiap hari begitu. Keran nih, kalau keran hampir tiap hari nyala sendiri. Okay. Jadi ini kamar depan kamar apa? Ini dapur. Nah habis dapur baru kamar mandi. Oke. Nah depannya lagi itu rumah kontrakan. Cuman dia kosong bang, dipakai gudang sama pemiliknya. Dah habis itu kayaknya kita udah gitu kan, kita sama istri ngobrol ya bang, kayaknya kita pindah deh, saya bilang. Perasaan saya udah nggak enak bang, bener. Kalau perasaan kita kalau udah nggak enak gimana sih bang, ya kan? Betul. Punya wah udah nggak beres nih di sini gitu kan? Ya, betul. Kita kan nyari kenyamanan gitu. Nyari kenyamanan buat keluarga gitu bang. Betul. Habis itu jangan lebih katanya, sayang. Baru juga 2 bulan, ntar digenepin aja 3 bulan sambil nyari-nyari lagi. Itu kata istri bang. Iya, betul. Oh ya udah. Itu berjalannya waktu saya di sana. Ini ngelihat bocah ini kayaknya nggak bener bang. Anak-anak kan maaf nih ya kalau saya salah gitu kan. Anak kecil kan rentan banget bang kalau diajak main sama kayak gituan bang. Iya betul. Bener kan bang ya? Betul. Kalau nggak salah nih. Jadi abangnya ini si Alde namanya, Alde ini dia setiap habis maghrib dia sering keluar dulu bang. Keluar rumah tuh? Iya keluar rumah itu ke kontrakan yang kosong. Kontrakan yang kosong. Nggak tahu ngapain. Sendiri itu? Sendiri, nggak hari nggak ada temennya. Okay.
Jadi kayak diajak main gitu bang. Saya kadang-kadang suka nanya ke istri, si Ali suka begitu bang? Kadang-kadang sih iya, cuman lari terus balik lagi dia. Balik lagi gitu. Saya bilang kayak nggak ini ya, saya bilang. Memang anaknya sampai sekarang juga nggak begitu pengen main bang, si kakaknya ini. Iya, okay. Kalau yang kecil untuk saat ini biasa-biasa aja. Nah, habis begitu ada lagi. Jadi si istri entah malam apa sore gitu ya, dia masak ini bang, buat kita makan tuh apa namanya sih? Kalau di sini tuh yang kecil-kecil hijau tuh apa namanya? Lenca. Iya lenca gitu lenca, ya. Lenca namanya. Kan kalau orang Sunda kan kalau kita makan kayak bikin karedok gitu bang, ya, karedok. Lenca gitu kan. Saya juga ngerti dah bang. Dia bikin tuh buat makan saya. Orang anak-anak kan belum bisa makan gituan ya. Makan. Ada yang nepak bang. Nepak siapa tuh? Nepak bini. Oh nepak bini. Iya, nepak bini. Posisi saya di dalam. Oke. Di dalam, ditepak lah bini tuh. Kayaknya nggak, pokoknya dia cerita tuh ditepak aja. Soalnya dia balik badan sambil manggil saya. Itu tepaknya itu keras nggak? Gitu. Enggak sih, cuma nepak gitu doang, kayak gitu, orang hey gitu loh bang. Mungkin ya saya bilang orang dia cerita begitu. Nyaut lah sih saya, kenapa bi? Oke. Kenapa bi gitu kan? Padahal saya di dalam sama anak-anak, jagain anak-anak kan, namanya udah habis maghrib gitu kan. Pas dia balik badan, itu orang begini bang. Cuma laki-laki ya, orang begini nih. Kata si saya, disangkanya saya. Itu posisinya laki-laki itu duduk apa berdiri? Berdiri. Nah, pas lagi bikin makanan tuh mbak ya. Oke. Istri ada yang nepak. Begitu dah tuh. Katanya dia cerita ke saya. Itu keras apa nepaknya apa? Pelan aja nyentuhnya gitu. Gini doang sih, ibaratnya kayak orang kenalan gitu. Oh, kayak orang nyolek lah. Ya, gitu. nyolek gitu. Okay. Terus lah si istri kenapa gitu kan manggil, ya kenapa gitu kan, padahal saya di dalam rumah itu sama anak-anak bang, belum keluar. Jadi posisinya jadi kayak gini bang nih, si istri kan ngadep kayak gini kayak abang kan. Okay. Nah di belakangnya dia tuh ngadep begini bang, belakang-belakangan. Oh jadi kayak orang-orang marahan gitu. Iya kayak gitu, pokoknya begini nih, cuman dia nepak sama istri, mungkin disangkanya saya ya. Kenapa bi gitu kan. Pas dia balik lagi begini aja bang, nunduk nih posisi dia nunduk gitu. Iya nunduk. Pas dia nunduk mungkin nggak ditanya lagi sama istri ya. Itu istri ngeliat wujudnya tuh seperti apa gitu, sosok orang kah atau apa gitu? Yang dia cerita sih dia orang biasa, cuman laki-laki bang, posisinya laki-laki cuma begini doang. Postur tubuhnya itu kayak saya, makanya dia bisa manggil. Okay. Kenapa bi gitu kan, cuman diem bang, nggak ngomong. Nah pas dia habis, istri saya pas noleh ke belakang gini ngeliat si wujud ini di belakangnya, dia lanjutin dah tuh ya kan. Dikiranya Mas Jenal. Iya, dikiranya saya. Pas saya keluar dia kaget bang, loh bukannya tadi di sini, kata istri. Apaan, saya bilang kan saya di dalam, saya bilang enggak. Di kamar kan, orang cuma jarak ini kasur, itu pintu, dia lagi di situ lagi bikin makanan. Enggak, tuh siapa ya Bi? Ya nggak tahu, saya bilang. Udahlah nggak usah dipikirin, saya bilang. Pas banget saya ngomong gitu, jangan dipikirin. Tetangga sebelah, tetangga sebelah yang satu rumah itu ke rumah lah bang, ngabarin, Mas Jenal, siapa namanya tuh ya, tahu nggak katanya yang anak muda sering lewat. Nggak tahu mbak, saya bilang gitu kan. Itu tadi kecelakaan mas, meninggal dunia, innalillahi. Mungkin saya pikiran, jangan-jangan yang tadi nih, saya bilang. Cuman kan kita nggak berpikir seperti itu kan, ibaratnya negatif aja kan. Positif. Iya, ya positif lah, pokoknya saya juga inilah gitu. Ya pokoknya di situ saya udah nggak ngerasa nggak nyaman banget sih, banyak banget gangguan yang nggak, hal-hal yang aneh lah, yang aneh gitu kan. Abis itu ya udahlah, istri masuk bang,
listrik masuk, pokoknya tiap malam itu gangguan tuh ada. Entah abangnya ngelihat sesuatu, diajak mainnya dia, bola kan di rumah ada bola karet buat mainan ya, mainan anak gitu kan. Itu anak tuh suka main glinding gitu kan, glinding itu dia sendiri itu tanpa, jadi kan kalau kita main kan gini nih, glosor gitu kan Iya, bang ya. Glinding. Nah si bola itu glinding balik bang. Glinding balik. Iya. Oh waduh. Glinding balik, makanya wah udah nggak bener dah tuh di situ pokoknya. Udah nggak bisa diomongin lagi gitu kan, nggak bisa tinggal lagi di situ. Saya juga khawatir ke anak gitu kan. Tapi setelah kejadian itu Mas Jenal pernah nggak tanya sama orang pinter gitu atau paranormal gitu tentang masalah yang Mas Jenal alami gitu? Kalau buat tanya ke paranormal apapun gitu bang, saya nggak ada niatan nanya sih, belum pernah gitu bang. Belum pernah. Oke. Cuman dari warga-warga setempat ngomong yang begitulah, ibaratnya abang kuat tinggal di situ sama keluarga. Cuman saya kan nggak banyak nanya ya. Iya. Emang kenapa bu? Enggak. Oh alhamdulillah bu, nyaman aja. Oh enggak loh, itu kan kontrakan kosong lama, udah 2 tahun lebih nggak ada yang nempatin kata dia. Wah, ngaruh juga sih mungkin ya bang ya, namanya orang daerah kan pasti percaya gitu tuh masih kental banget kan ya. Betul. Bener-bener yakinin gitu. Jadi setelah kejadian itu yang Mas Jenal alami tuh warga itu baru ngasih tahu gitu. Iya, Maksudnya, baru ngasih tahu ke keluarga gitu bang. Oke. Ya kita sih ya namanya hidup bang ya, ada percaya atau enggak. Kalau pribadi saya sih percaya ada gitu kan. Cuman sampai ya kita enggak jangan sampai percaya gituan tuh ituin Gusti Allah gitu kan. Melebihi Gusti Allah. Melebihi Gusti Allah. Nah ini terakhir nih bang nih, kalau ini terakhir nih bang, pas 3 bulan saya sebelum pindah dari rumah itu, saya sempat dimimpiin bang. Dimimpiin tuh bang, sama kayak pokoknya dia penampilan itu kayak orang nyinden jaipong, gimana sih bang? Pakai kebaya. Iya pakai kebaya, cuman dia gimana ya, kayak selir istana gitu bang. Oke. Saya dimimpiin sama 2 selir. Cuman posisi saya memang di rumah itu bang, posisi saya di rumah itu, keadaan saya emang lagi sendiri bang. Cuman di situ di mimpi itu saya nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada siapapun. Jadi keadaan saya di situ. Oh, di itu dalam. berarti anak dan istri itu lagi keluar. Nggak, pokoknya di mimpinya itu saya nggak tahu deh bang. Oh, gitu. Pas lagi dimimpin sama ketemu si cewek ini nih, 2 wanita ini. Nggak tahu saya dibawa kemana. Cuman si selir atau sinden ini gitu, saya juga kurang paham ya sosoknya ini. Saya diajakin kawin bang, diajakin nikah bang. Iya. Bikin kawin apa nikah nih? Kalau kawin dulu mah enak dong. Ya nikah lah gitu ya. Ibaratnya saya juga nggak ini gitu. Ibaratnya dia itu bener-bener ngajak saya itu buat nikah. Gitu. Saya juga nggak kenal dia ibaratnya dalam mimpi saya. Berarti sindiannya tuh sosoknya seperti apa tuh? Cantik apa? Kalau ya sinden Jawa di make upin segala macam pasti cantik ya bang ya. Ayu lah pokoknya, gelis lah pokoknya. Kalau mencek orang Sunda mah gitu kan. Betul. Gelis gitu. Nah habis itu pas saya mau ditarik di dalam mimpi tuh, pas saya mau ditarik kemana gitu sama 2 wanita ini, saya kebangun bang. Nah kok mimpi begini ya, ada apaan? Kalau saya orangnya gimana bang ya, pekaan bukan peka sih, dikit-dikit punya perasaan ada apa ya. Iya, bertanya-tanya. Iya, kenapa ya? Ya udahlah, habis itu udah pas besok malamnya kita tidur bang bareng. Jadi saya di pinggir, anak pertama, istri saya, anak kedua. Anak kedua paling pojok. Jadi selang-seling. Jam 9 kita tidur. Jam 1 malam bang, istri saya teriak-teriak.
ibaratnya teriak-teriak itu bukan karena teriak saya gebukin, itu bukan. Tiba-tiba kebangun apa? Saya kebangun karena isi saya tuh kayak orang gimana sih? Kayak orang dicekik gimana sih? Oh, Cuman saya bangunin kayak orang erep-erep, tahu nggak erep-erep? iya, tahu. Mau minta tolong mungkin nggak bisa, dia ya minta apapun nggak bisa. Saya kebangun bang, saya bilang kenapa nih ini saya bangunnya tuh bang, saya tepok. Wih istighfar, saya bilang gitu kan, bangun, kenapa? Saya mau dicekek bi katanya, ngomong gitu sama siapa? Saya bilang, di mimpi, cuman kayaknya tuh dia marah banget nih. Oke. Kayak gituin, kata istri tuh. Terus nggak lama saya tanya, emang gimana mimpinya gitu, ibaratnya nggak begitu menegangkan ya. Kita kan sebagai istri, suami nenangin istri kan, gimana, udah cerita dulu saya bilang. Jadi dia tiba-tiba masuk ke sini, ke rumah, dan nengkram saya. Begitu tuh, dari atas. Itu Mas Jenal nanya nggak, sosok apa yang dimimpiin itu apa gitu? Kata dia sih wanita bang. Wanita, cuman wanitanya ini nggak kelihatan muka bang. Sosoknya sih emang seperti wanita gitu. Langsung nengkram saya. Nah, saya otomatis punya pikirannya, ini jangan-jangan tentang mimpi saya yang kemarin. Itu bang, tentang mimpi saya yang diajak Nikah sama dua sindan ini. Okay. Tapi setelah istri dicekek tuh di dalam mimpinya, dia tuh shock apa gimana gitu? Apakah nggak tidur lagi gitu kan? Apakah nenangin dulu gitu? Oh, iya. Tidur lagi gitu. Jadi habis setelah itu, habis mimpi itu saya bangun kan, cuma istri nggak langsung tidur, nunggu saya tidur juga gitu bareng, cuma saya ngerokok kan di luar rumah buat tenangin. Saya bilang dalam hati saya, ini rumah ada apanya sih gitu bang. Dari istri, dari anak tuh digangguin tuh, cuman saya dong yang baru sekarang dimimpin semalam itu kan. Okay. Saya nggak ngomong sama keluarga pun, saya nggak ngomong tentang masalah gini ya, mungkin ya apa juga gitu, orang bukan permasalahan juga kan, ini kan masalah gaib gitu kan ya. Saya juga betul. gimana gitu, entah itu. Baru kita tidur besoknya ya seperti biasa bang, Aktivitas seperti biasa. Pas dapat libur saya pulang bang, saya pulang ke kampung bang, bawa anak istri. Mulai dari pulang kampung itu, istri tuh nggak mau pulang lagi bang. Nggak mau pulang lagi ke sini? Nggak mau pulang lagi ke Kerawang, ke okay. situ kan, nggak mau pulang lagi tuh, karena emang mungkin udah trauma kali ya, nggak tahu juga tuh, yang udah diganggu nama nenek-nenek, sosok nenek-nenek, terus laki-laki yang berdiri di belakangnya, keran juga tiap malam bunyi sendiri, bunyi buka air, terus sering ada yang ngetok pintu. Si Aldi juga anak pertama suka ngelihat sosok yang nggak jelas juga kan. Udahlah 3 bulan di Kerawang, saya mutusin buat pindah rumah gitu kan. Pindah rumah dah tuh. Terakhir saya diliatin itu bukan diliatin sosok bang, jadi digangguin bang. Pas mau saya pindahan, saya kemudian sama mamang saya, mamang saya, adik saya yang buat ngangkutin barang daripada saya bayar orang kan bang ya, orang namanya belum gajian kan bang. Betul. Saya ajaklah mereka. Saya pindahan itu jam 4 sore, padahal jam 4 sore itu bang. Sore itu. Okay. Jam 4 sore. Itu kontrakan udah nggak saya diemin seminggu. Jadi barang-barang itu semua kan takut kena debu apa kan namanya, pakaian anak kan. Saya nyampe, saya buka pintu bang, ya namanya rumah sendiri ya, ngucapin salam kan wajib gitu bang. Betul. Buka pintu, assalamualaikum. Itu tahu nggak bang, ini mah apa ya, jadi kasur nih, kalau kita nginjek kan kelihatan tapak kita ya. Betul. Per gitu kayak per gitu kan. Iya. Itu tapak kaki bang, ada kayak ada yang nginjek. Iya, kayak ada yang nginjek diri gitu, begini. Di kasurnya tuh. Di kasur saya. Krek gitu. Iya, saya bilang apaan ya? Itu sumpah bang, sumpah. Itu nggak ada
kucing atau apa gitu. Nggak Nggak ada bang. tuh. Nggak ada bang. Itu kasur kayak orang nginjek bang begini bang. Jadi tapak dua begitu bang. Napak dua. Saya liatin aja. Itu jalan apa diam? Diam bang. Diam. Cuman abis kelamaan saya liatin begini, dia napak begini di kasur. Dia kalau kita, jadi kan ini kayak karpet ini bang nih. Jadi ujung sini kan tembok. Sana jalan apa buat jalan kita. Itu dengerin juga. Jadi kalau kita kan kalau kita mau keluar dari area kasur kan kita lewatin kasur buat ke depan. Iya. Ini si tapak kaki ini dia nginjak kasur itu dia ke tembok bang. Ke tembok. Hilang Arahnya ke tembok. Ke tembok bang, ke tembok sudut belakang samping sini nih. Bang ada apaan ya? Ya Allah saya bilang. Baru juga kesini lagi saya bilang. Enggak lama habis ini keluar dari tapak kaki dari kasur itu bola bang dari ujung lemari sini ke gue nyamperin ke saya gitu glinding bang, Glinding sendiri. glinding tuh bola. Ya Allah saya bilang. Sumpah beneran itu kalau saya ingin ke sana lagi ya Berarti itu kontrakan angker juga ya. kalau dari warga sih sebegitu, makanya mungkin pribadi saya nggak enak rasa, udah nggak enak segalanya, istri pun juga nggak enak gitu Ya, kan. Kenapa setelah itu Jenal nggak coba ambil keputusan gitu, buru-buru pindah aja gitu? Karena kan istri kan nanti aja nanggung. Kenapa Mas Jenal tuh nggak ngambil keputusan tuh pindah gitu? Soalnya saya pribadi belum pernah diusilin bang, secara pribadi ya, cuman ngelihat anak sering nangis nggak keluar air mata, itu juga istri digangguin juga gitu. Barulah 3 bulan kemarin, pas 3 bulan itu baru udahlah kita pindah aja gitu. Itu kan emang kita kan di PT kita apa di waktu di kontrak tuh kan 6 bulan dulu, nggak per tahun 6 bulan. Itulah bang. Tapi setelah kejadian itu kan udah pindah tuh. Udah pindah. Dan rumah yang sekarang itu gimana rasanya? Dalam arti itu maksudnya ada nggak gangguan-gangguan seperti yang rumah sebelumnya gitu? Kalau untuk sejauh abis pindah dari rumah itu ke tempat yang lain kita nggak ada bang. Nggak ada. Normal-normal aja, ibaratnya kita nggak ada gangguan kayak gitu, nggak ada. Memang di rumah itu doang tuh bang. Seumur hidup saya baru itu saya digangguin bang. Sebenarnya sih saya sebelum nikah juga pernah kalau buat apa ya ibaratnya kejadian yang kayak gitu pun pernah, cuman selama saya sama istri itulah yang kejadian lebih parah itu. Tapi sebelumnya waktu warga bilang ke Mas Jena tuh, kuat Mas tinggal di situ gitu, Mas Jena tuh nggak bertanya kepada warga ini rumah tuh dulunya bekas apa gitu, Kalau rawa-rawakan atau apa gitu. kalau bertanya sampai dia itu enggak, saya cuma nanya emang tadinya bekas apa, saya bilang. Iya. Bekasnya pun soalnya yang ruangan kamar saya itu kan kosong. Nah itu kosong tuh bekas apa, saya bilang. Baru cerita bang, pas saya pindah dari itu baru cerita tuh. Soalnya kan kita pindah kan pasti nanya nih Mas kemana gitu pindah. Apa tuh? Ternyata ruangan depan itu memang tadinya ada 4 apa 2-3 wanita ngontrak di situ. Oke. Yang 2-nya meninggal bang di situ, kejadiannya tuh meninggal. Meninggalnya kenapa tuh? Kalau yang dengar tuh dia bunuh diri apa gimana gitu, ada yang bunuh gitu ya. Cuman memang kontrakan itu nggak dikontrakin lagi buat gudang gitu bang. Kalau kontrakan yang depannya itu memang kejadiannya pas lagi ada apa, jadi sepasang suami istri dia punya anak, katanya anaknya meninggal di situ bang, pas lagi kecil ya. Sesudah kejadian perempuan itu meninggal apa sebelum? Jadi kalau sebelum apa sesudahnya wanita itu saya juga kurang tahu. Pokoknya rumah yang saya tempatin dulunya bekas anak kecil yang meninggal, yang depan saya bekas wanita 2 orang yang meninggal. Berarti meninggalnya ini tidak wajar. Bisa seperti itu sih, saya juga kalau meninggalnya wajar nggak mungkin gitu. Iya sih Ya kan? kalau kita bicara seperti itu ya bang. Betul, ya. Saya kan pribadi orangnya logika aja, mungkin nggak ada, positif aja gitu. Nggak terlalu parno lah gitu. Iya.
Ya sih paling itu doang sih. Kalau yang sampai sekarang sih pernah juga sih digangguin seperti itu bang. Cuman kalau buat ngelihat pun enggak, belum pernah. Sampai digangguin saya pernah. Sampai saat ini pun saya pernah bang digangguin kayak gitu. Tapi sampai detik ini masih pernah merasakan. Pernah bang. Bisa ibaratnya, wah nggak beres nih tempat. Udah gitu doang bang, perasaannya tuh, wah udahlah jangan di sini gitu, nggak enak nih. Kayak ada yang merhatiin gitu bang. Berarti di sini ada yang merhatiin nggak nih? Kali ini mah aman aja. Aman aja, Bang. Oke. Tapi setelah kejadian ini, Mas Yenal ada hikmahnya nggak? Wah banyak bang. Dari pertama mungkin kita lupa yang namanya sholat kita juga nggak teratur gitu kan. Betul. Kita mikirin dunia terus. Betul. Udah Setuju. Kita kan ini mah mitos, ibaratnya bukan mitos ya. Jadi nyatanya begini. Setelah dikasih tahu bahwa gue ini loh ada. Iya gitu. Saya percaya gitu, dia tuh ada. Cuman sampai buat mengganggu manusia itu, ya begitulah cara mereka mengganggu gitu, supaya kita nggak menghuni di situ kali ya. Mungkin kerasa keganggu pas saya masuk di kontrakan itu, saya tinggalin. Mungkin kerasa keganggu kali ya. Saya juga maaf gitu kan. Dan juga kebiasaan orang dulu itu, kebiasaan dari sana itu, kita sebelum ngontrak itu kita bawa air bang, harusnya bang, bawa air dari rumah sebelumnya, kita taruh ke bak atau ember gitu kan. Jadi biar supaya tenang. Udah gitu kita azanin setiap sudut-sudut ruangan. Harusnya seperti itu sih, katanya kata orang tua, biar ngerasa enak, tenang gitu di kontrakan yang baru. Mas Yenal, boleh kasih masukan buat teman-teman yang nonton channel ini gitu. Kalau misalnya ada gitu seperti kejadian seperti Mas Yenal yang alami gitu, apa sih masukannya gitu untuk teman-teman? Kalau masukan gimana ya bang ya? Kalau masukan pribadi saya, tetap percaya sama pencipta kita. Jangan apa ya? Jangan ibaratnya, jangan bertanya-tanya, wah ini kenapa ke ibaratnya ke paranormal segala macam. Ya itu sih hak pribadi ya bang ya. Kalau menurut saya nih, ini menurut saya nih bang nih ya. Memang kalau buat saya pribadi jangan terlalu percaya seperti itu. Kita tetap berdoa kepada Gusti Allah, minta yang terbaik, minta lindungan buat keluarga kita sendiri, terutama anak kita dan istri kita. Gitu aja ya bang, kalau dari saya. Oke teman-teman, mungkin ini sekian ceritanya dari cerita Mas Yenal, pengalaman Mas Yenal yang sudah diceritakan. Ya mungkin lumayan horor juga ya gitu, gue juga agak merinding nih gitu kan. Teman-teman terima kasih yang sudah masih setia nonton channel DSCB TV Misteri. Next kita lanjut video berikutnya masih di DSCB TV Misteri.